Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tugas yang kelima, yaitu mencari mol-mol hasil reaksi apabila kita mereaksikan asam dan basa dengan volume dan konsentrasi tertentu, di mana nanti mol-mol hasil reaksi ini akan kita gunakan untuk mencari pH campuran dari asam dan basa. Nah, ini untuk pembahasan selanjutnya. Untuk itu, materi ini harus kita kuasai dulu. Oke, kita bahas untuk nomor 1. Di situ ada asam nitrat HNO3 100 ml 0,2 molar direaksikan dengan 200 ml kalium hidroksida 0,2 molar. Nah, untuk langkah yang pertama, kita cari dulu molnya. Untuk HNO3, N sama dengan M kali V, M-nya 0,2 dan V-nya kita jadikan liter, berarti 0,1 liter dikalikan 0,1, hasilnya 0,02 mol. Kemudian yang kedua, N sama dengan M kali V, yaitu 0,2, volumenya KOH 200 atau kita jadikan liter, jadinya 0,2, hasilnya 0,04 mol. Nah, udah dapat mol masing-masing. Selanjutnya kita cari atau kita tuliskan reaksinya. HNO3 ditambah KOH maka akan menjadi KNO3 plus H2O. Ini bisa dipelajari lagi di pembahasan sebelum ini, cara mereaksikannya bagaimana dan menyetarakannya. Nah, kalau sudah dituliskan mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya HNO3 ada 0,02 mol, kemudian yang KOH 0,04 mol. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari siapa pereaksi yang habis. Caranya membagi mol mula-mula dengan koefisien. Ini mol mula-mula, koefisien. Nah, berarti untuk yang HNO3 itu kan 0,02 dibagi, kalau tidak ada tulisannya ini artinya 1, ini juga 1, berarti 0,02, yang ini 0,04. Yang lebih sedikit lah yang habis. Nah, kita membandingkan dua ini. Yang lebih sedikit adalah 0,02, berarti ini yang habis. Artinya apa? Kalau dia habis, maka di sini sisanya 0. Kalau awalnya 0,02, sisanya 0, berarti yang bereaksi adalah 0,02 juga. Nah, setelah ini kita hapus dulu. Jadi saya ulangi, untuk menentukan siapa yang habis bukan dilihat dari mol mula-mula ini, tapi dilihat dari hasil pembagian mol mula-mula dengan koefisien. Siapa yang lebih sedikit maka dia yang habis. Kalau habis berarti reaksinya sama dengan mula-mula. Oke, kita rapikan dulu. Sehingga tadi yang habis adalah ini 0,02. Nah, setelah itu untuk mencari reaksi bagian KOH, KNO3 dan H2O, maka kita bandingkan mol yang ini yang kita ketahui dengan koefisien yang ada di atas ini. Ini kan semuanya koefisiennya 1. HNO3 1, KOH 1, KNO3 1, H2O 1. Diingat lagi bahwa koefisien itu adalah angka yang ada di depan senyawa. Kalau tidak ada angkanya, kita anggap dia 1. Nah, karena semua 1, otomatis di sini juga sama semuanya. Kalau di sini 0,02, otomatis 1 juga 0,02. KNO3 1, 0,02. H2O juga 1, 0,02. Jadi dibandingkan dengan pereaksi pembatas tadi, dilihat koefisiennya, karena 1 semua 1 berarti semua sama. Nah, kalau sudah kita cari sisanya, karena ini awalnya 0,2 bereaksi 0,2 maka sisanya habis. KOH 0,04 yang bereaksi 0,02 maka sisanya 0,02. Yang ini awalnya nggak ada, dihasilkan 0,02 maka di sini 0,02, yang kanan juga 0,02. Selesai. Berarti untuk hasil reaksinya adalah terdapat 0,02 mol
KOH sisa basa kuat, kemudian KNO3 sebagai hasil reaksi sebanyak 0,02 mol dan air sebanyak 0,02 mol gitu. Nah, untuk nomor 2 ini ada HCOOH dan LiOH. HCOOH ini pemisahannya, kita ingat-ingat lagi bahwa pemisahannya adalah H+ dan HCOO- atau di sini pemisahannya. Tuh, jadi ini pengecualian sama kayak CH3COOH juga seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama kita cari dulu molnya. Ini kita ganti 0,4 liter, 0,1 liter. Mencari mol langsung dikalikan. 0,4 kali 0,1 berarti 0,04, yang ini 0,01. Jadi untuk mengerjakannya nanti boleh kalian singkat seperti ini, asalkan dalam tabel atau grafik mula-mula reaksi sisa itu kita tetap dituliskan. Nah, setelah dapat mol masing-masing kita reaksikan HCOOH ditambah LiOH, hasilnya HCOOLi ditambah H2O. Semua koefisiennya 1, karena dicek lagi nanti setara atau belumnya. HCOO ada 1, HCOO 1, Li 1, kanan Li 1. Nah, kalau begitu kita langsung tuliskan mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula ada 0,04, Li-nya ada 0,01. Setelah itu kita cari reaksi pembatas dengan membagi mol mula-mula dengan koefisien, mol mula-mula dengan koefisien, di mana didapatkan 0,04 dibagi 1 berarti 0,04, 0,01 dibagi 1 0,01. Jadi tergantung ya, kalau misal di sini 2 ya berarti 0,02 dibagi 2. Karena di situ tadi 1 berarti 0,01 dibagi 1 dapatnya 0,01. Kalau sudah, kita membandingkan yang ada di atas ini, jangan membandingkan yang mula-mula. Siapa yang lebih sedikit yaitu punyanya LiOH. Berarti LiOH lah yang habis. Kalau habis berarti di sini sama dengan mula-mula. Nah, karena 0,01 awalnya, berarti untuk habis yang bereaksi juga 0,01. Kalau sudah ini boleh dihapuskan. Kemudian kita mencari reaksi. Bagian reaksi ini selalu dengan koefisien, sebanding dengan koefisien. Kalau LiOH-nya 1, maka di sini HCOH 1 berarti 0,01, HCOOLi juga 0,01, H2O juga 0,01. Setelah itu kita mencari sisanya. HCOOH awalnya 0,04 dikurangi 0,01 berarti 0,03. Yang kanan HCOOLi-nya 0,01 berarti karena awalnya nggak ada dihasilkan 0,01 berarti 0,01. Kemudian yang H2O awalnya nggak ada kemudian dihasilkan 0,01 mol berarti 0,01 mol. Selesai. Berarti di sini hasilnya adalah sebanyak 0,03 mol sisa HCOOH. Kemudian ada 0,01 mol sisa HCOOLi atau litium format dan air sebanyak 0,01 mol H2O. Selesai. Lanjut ke nomor 3. Ini yang pertama kita cari dulu volumenya dalam bentuk liter, berarti 0,5, di sini 0,1. Untuk nyari molnya langsung dikalikan, berarti nanti jadinya adalah 2/100, 5/10, maka 10/1000 atau 0,01. Di sini dikalikan berarti 0,001. Nah, setelah itu kita reaksikan H2SO4 ditambah MgOH2. Ini kalau dipisah berarti kan jadinya H+ ditambah SO4 2-. Ini Mg2+ dan OH-. Berarti H dengan min, H dengan min, maka jadinya di sini kalau ada H2SO4 ditambah MgOH2 maka akan menjadi
MgSO4 saja, jadi bukan Mg2SO42. Karena angkanya sama, ini tidak usah kita tulis, berarti MgSO4 plus H2O. Nah, ini Mg nya ada 1 kiri 1, SO4 ada 1. Yang berbeda adalah jumlah di bagian H dan O, di mana H di kiri ada 4, berarti di sini dikalikan 2. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ada 0,01 H2SO4 dan 0,001 MgOH2, sehingga yang habis bereaksi adalah MgOH2 karena lebih sedikit. Berarti di sini 0,001, di sini 0,001, ini 0,001 dan ini 0,002 karena koefisiennya berbeda sendiri. Nah, berarti untuk sisanya ini tinggal 0,009, ini 0,001 dan ini 0,002. Berarti hasilnya adalah 0,09 mol H2SO4, 0,01 mol MgSO4 dan 0,02 mol H2O. Yang nomor 4 ini ada HF dan AlOH3. Berarti di sini adalah 0,01 liter, 0,01 liter. Kita kalikan, berarti molnya 0,01 mol, ini juga 0,01 mol. HF ditambah AlOH3 maka menjadi AlF3 plus H2O, dan kita setarakan, di sini 3, di sini 3. Mula-mula reaksi sisa, mula-mulanya HF ada 0,01, di sini 0,01 juga. Nah, kita cek 0,01 dibagi 3 dengan 0,01 dibagi 1, otomatis lebih kecil yang 0,01 dibagi 3. Maka di sini habis. Berarti di sini 0,01. Nah, untuk mencari bagian sini, kita bandingkan koefisiennya dengan 3 ini. Berarti kan perbandingannya kalau dituliskan, ini kan tadi 3 banding 1 banding 1 banding 3. Ini dilihat koefisiennya. Berarti kalau 3 itu 0,01, maka 1 adalah 0,01 dibagi 3. Karena misal dapat 3 pensil harganya 1000, 1 pensil maka 1000 dibagi 3. Ini hanya perumpamaan, berarti 0,01 dibagi 3 dapatnya 0,003. Kemudian yang di sini koefisiennya 1 juga 0,003, dan yang kanan karena sama-sama 3 berarti sama 0,01. Makanya di sini koefisien 2 ini sama, maka molnya sini juga sama. Ya, kita cari hasilnya. Untuk HF habis, AlOH3 berarti tinggal 0,007, di sini 0,003 dan di sini 0,01. Selesai. Dia nomor terakhir ada CH3COOH dan NH4OH. Di sini 0,25 dikalikan 0,2 maka dapat 50 dibagi 1000, 5 dibagi 100, 0,05. Ini juga sama 0,25 liter dikalikan 0,4 maka jadinya 0,1. Kemudian direaksikan, CH3COOH plus NH4OH menjadi, nah ini pemisahannya, CH3COO min dan H plus, yang ini NH4 plus dan OH min. Plus dengan min, plus dengan min, berarti hasilnya CH3COOH plus NH4OH ini akan menjadi CH3COO NH4 plus H2O. Ini namanya asam asetat amonium hidroksida
amonium asetat, air. Mula-mula reaksi sisa. Berarti mula-mulanya di sini ada 0,05, di sini 0,1. Karena sudah setara, berarti bisa dilihat kalau koefisiennya sama, 0,05 dibagi 1, ini 0,1 dibagi 1. Otomatis yang lebih kecil adalah yang ini, sehingga dia habis. Berarti di sini 0,05. Kalau sudah ini 0,05 akan kita jadikan acuan dari sini, sini, dan sini, sehingga karena semua koefisiennya 1 maka molnya semua sama, 0,05, 0,05. Berarti hasil akhirnya di sini tinggal 0,05, di sini dihasilkan 0,05, ini juga 0,05. Selesai.